Kemudian soal berikutnya, soal kimia organik. Senyawa A adalah senyawa yang banyak terkandung dalam sumber tanaman, di antaranya dari kulit batang kina dan biji kopi. Kandungan senyawa A pada biji kopi menyebabkan rasa asam ketika mengonsumsi kopi. Secara biosintesis, senyawa A disintesis melalui jalur sikimat yang melibatkan senyawa B sebelum bertransformasi menjadi A. Kedua senyawa tersebut dapat menjadi bahan baku sintesis senyawa obat. Salah satunya adalah oseltamivir atau Tamiflu R. Pertanyaan-pertanyaan berikut berhubungan dengan kedua senyawa tersebut. Pertanyaan yang A, senyawa B memiliki titik-titik atom C chiral, sehingga maksimum memiliki titik-titik stereoisomer. Konfigurasi absolut pada C nomor 4 adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, kalau teman-teman lihat dari senyawa B, senyawa atom C chiral itu atom karbon yang memiliki 4 gugus ikatan yang berbeda-beda. Nah, teman-teman bisa lihat dari struktur senyawa B. Dari struktur ini ada sebanyak 3 karbon chiral, yaitu atom karbon nomor 3, 4, dan 5. Sehingga senyawa B memiliki 3 atom C chiral. Jumlah maksimum stereoisomernya adalah 2 pangkat N, di mana N itu adalah jumlah karbon chiral. Berarti 2 pangkat 3. Sehingga jumlah maksimum stereoisomer dari senyawa B adalah 8 stereoisomer. Kemudian konfigurasi absolut pada C nomor 4 adalah, nah teman-teman bisa lihat dari karbon nomor 4, kalau saya gambarkan ulang strukturnya, untuk karbon nomor 4, ikatan ke atasnya ke karbon nomor 3, lalu ada OH, dan ikatan berikutnya. Ikatan ke kanannya ke karbon nomor 5, ada OH juga, dan ikatan berikutnya. Lalu ada ikatan ke OH, di mana tanda garis ikatan putus-putus artinya ikatannya ke belakang atau menjauhi kita. Nah, sementara karbon ini masih 3 ikatan. Otomatis ada 1 ikatan lagi yang tidak digambarkan, yaitu pastinya ikatan ke hidrogen. Nah, dalam struktur 3 dimensi itu pasti ikatan karbon itu ada 2 ikatan yang sejajar dengan bidang layar, dan 1 ikatan ke depan, 1 ikatan ke belakang. Maka ikatan karbon ke hidrogen di sini ikatannya ke depan. Nah, menggunakan aturan Chan-Ingold-Prelog, teman-teman tentukan dulu prioritas ABCD dari gugus yang diikat oleh karbon ini berdasarkan nomor atomnya. Nah, atom yang diikat oleh karbon chiral nomor 4 ini ada atom oksigen, hidrogen, karbon, dan karbon. Maka prioritas pertama adalah atom oksigen karena nomor atomnya paling tinggi, sehingga kita kasih label A. Kemudian prioritas berikutnya adalah atom karbon nomor 3 dan nomor 5. Nah, akan tetapi karena sama-sama karbon, teman-teman lihat dari ikatan selanjutnya. Kalau melihat dari struktur yang B, ikatan karbon nomor 3, karbon berikutnya yaitu karbon nomor 2. Ikatan karbon nomor 5, ikatan berikutnya dari karbon nomor 6. Perbedaannya ada di sini. Karbon nomor 2 itu mengikat 1 hidrogen, dan ikatan berikutnya rangkap 2 ke karbon nomor 1. Ikatan rangkap 2 menurut aturannya itu dihitung sebagai 2 ikatan. Sehingga karbon nomor 2 dihitung ikatan berikutnya ke 2 atom karbon dan 1 atom hidrogen. Sementara atom karbon nomor 6 mengikat 2 hidrogen dan 1 ikatan ke karbon nomor 1, sehingga ada 1 karbon, ada 2 hidrogen. Maka di sini lebih prioritas atom nomor 2. Lebih prioritas karbon nomor 2 karena mengikat 2 karbon. Sementara atom nomor 6 hanya mengikat 1 karbon di ikatan berikutnya. Maka gugus
di karbon nomor 3 ini lebih prioritas daripada karbon nomor 5. Sehingga kita kasih label B, sementara nomor 5 kita kasih label C. Dan yang paling tidak prioritas adalah atom hidrogen. Maka dari keempat label ini, teman-teman harus melihat label yang D itu di posisi belakang. Caranya gimana? Supaya hidrogen yang kita kasih label D ini di belakang, kita rotasikan hidrogen ini ke posisi OH. Nanti jadinya hidrogennya di belakang. OH-nya kita pindahkan ke posisi karbon nomor 3, lalu karbon nomor 3 kita pindahkan ke posisi hidrogen. Maka jadinya seperti ini. Nah, dari gambar ini maka teman-teman bisa lihat dari yang label A ke arah label B, lalu ke arah label C, ini muternya berlawanan jarum jam. Berarti konfigurasi absolut pada karbon nomor 4 adalah konfigurasi S karena berlawanan jarum jam. Nah, berikutnya pertanyaan yang B. Ketika senyawa B direaksikan dengan formaldehid pada pH 5-6, maka akan terbentuk gugus asetal siklik yang terbentuk antara formaldehid dengan gugus OH pada C titik-titik. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa lihat senyawa B ketika direaksikan dengan formaldehid. Formaldehid itu strukturnya satu karbon aldehid yaitu HCOH. Nah, ini struktur formaldehid. pH 5-6 ini artinya di pH asam. Reaksinya terjadi di pH asam, membentuk gugus asetal siklik. Jadi terbentuk siklik. Nah, kalau teman-teman tahu, gugus karbonil itu ketika bereaksi dengan dua gugus alkohol, sebagai contoh misalkan bereaksi dengan reagen ini, nanti terbentuk gugus siklik seperti ini, asetal siklik seperti ini. Nah, maka kalau reaksinya terjadi antara formaldehid dengan senyawa B, dua gugus OH yang terlibat dalam reaksinya nanti harus di posisi sama-sama ke belakang atau sama-sama ke depan. Karena kalau yang satu di belakang, yang satu di depan, reaksinya susah terjadi, susah membentuk siklik seperti ini. Sehingga gugus OH yang harus bereaksi harus sama-sama di belakang atau di depan. Nah, melihat dari struktur B, teman-teman bisa lihat ada dua gugus OH yang sama-sama di belakang, yaitu OH di nomor 3 dan nomor 4. Maka reaksi yang terjadi antara formaldehid dengan senyawa B terjadi pada gugus OH pada karbon nomor 3 dan 4. Jadi jawabannya yang B. Kemudian berikutnya pertanyaan yang C. Ketika senyawa B direaksikan dengan benzil iodida berlebih dalam suasana basah, maka reaksi akan terjadi pada titik-titik. Caranya bagaimana? Struktur dari benzil iodida itu kurang lebih seperti ini. Ada benzena, terus ada CH2, terus ada atom I. Nah, reaksi yang terjadi antara benzil iodida dengan senyawa B dalam suasana basah, reaksinya terjadi pada gugus alkohol. Jadi awalnya senyawa basah itu akan mengambil hidrogen dari semua gugus yang bersifat asam. Mengambil hidrogen dari karboksilat, alkohol, semuanya diambil oleh basa ini. Akan tetapi yang bereaksi di sini hanya gugus alkohol saja. Karena setelah hidrogennya diambil, untuk gugus karboksilat, anion yang dihasilkan itu nanti terstabilkan oleh
efek resonansi, sehingga sifat nukleofilnya lebih lemah daripada alkohol. Maka yang bereaksi di sini hanya gugus alkohol, di mana nanti gugus alkohol dari senyawa B setelah hidrogennya diambil akan menyerang ke karbon bensil iodida, karbon yang mengikat iodin, lalu iodinnya lepas, terjadi reaksi substitusi nukleofilik, menghasilkan RO gugus benzil. Nah, ini terjadi pada ketiga gugus OH, yaitu OH di nomor 3, 4, dan 5. Tapi tidak bisa terjadi pada gugus O di karboksilat karena anionnya itu terstabilkan oleh efek resonansi, sehingga sifat nukleofilnya lebih lemah. Maka reaksi yang terjadi hanya pada gugus OH alkohol saja, sehingga jawaban untuk soal yang C ini adalah yang A. Kemudian berikutnya yang D, ketika gugus karboksilat pada senyawa B sudah diubah menjadi gugus ester, maka gugus ester tersebut dapat ditransformasi lebih lanjut menjadi gugus aldehid menggunakan reagen titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, kita bisa gambarkan ketika B berubah menjadi ester. Saya gambar seperti ini saja. OH, OH, OH. Nah, untuk mentransformasi dari gugus ester berubah menjadi gugus aldehid, berarti harus terjadi reaksi reduksi. Maka harus kita gunakan reagen reduktor. Nah, tapi ada beberapa reagen reduktor yang dia ketika mereduksi ester, ada yang sampai berubah menjadi alkohol. Jadi sampai berubah menjadi gugus alkohol. Tapi ada juga reduktor yang spesifik hanya mereduksi sampai menjadi aldehid. Nah, kalau teman-teman lihat dari pilihan jawaban di sini, yang termasuk reagen reduktor itu senyawa A, senyawa C, dan senyawa D, reagen yang pertama. Tapi reagen yang kedua ini reagen oksidator. Jadi jawaban yang C udah pasti nggak bisa kita gunakan. Nah, akan tetapi reduktor yang spesifik hanya mereduksi ester hanya sampai menjadi aldehid adalah reagen yang C. Reagen ini biasa disebut sebagai reagen Dibal, yang mana dapat mereduksi gugus ester spesifik hanya sampai menjadi gugus aldehid. Sehingga jawaban untuk pertanyaan yang D adalah yang C jawabannya. Nah, berikutnya pertanyaan yang E. Senyawa B dapat diperoleh melalui senyawa A melalui tahapan reaksi yang cukup panjang. Salah satunya adalah ketika senyawa metil ester A yang gugus hidroksinya pada atom C nomor 3, 4, dan 5 diubah jadi gugus metoksi. Reagen yang tepat untuk transformasi tersebut adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Jadi maksud pertanyaannya, ketika senyawa A sudah diubah, karboksilatnya berubah menjadi metil ester, jadi OCH3, terus OH di nomor 3 udah menjadi CH3O, nomor 4 juga sama, nomor 5 juga sudah menjadi CH3O. Tapi OH di nomor 1 masih berupa OH. Nah, untuk mengubah dari senyawa ini menjadi senyawa B, kalau teman-teman lihat perubahannya, kita harus mengubah dari gugus OH ini supaya berubah menjadi alkena. Maka reaksi yang terjadi adalah reaksi eliminasi atau reaksi dehidrasi. Nah, reaksi dehidrasi alkohol itu biasanya menggunakan larutan asam pekat
sambil dipanaskan atau sambil dikasih kalor. Nah, sehingga reagen yang tepat untuk transformasi ini adalah jawaban yang D. Larutan H2SO4 pekat sambil dikasih kalor. Nah, itu teman-teman pembahasan soal OSP Kimia 2023. Soal yang saya punya cuma 2 soal tadi. Soal yang kimia organik yang tadi saya bahas itu pun sudah ada bagian yang masih belum saya jelaskan, yaitu ada bagian F. Nah, tapi karena keterbatasan soal yang saya punya, jadi mohon maaf saya hanya bisa membahas untuk 2 soal tersebut. Jika teman-teman memiliki soal yang lebih lengkap, bisa kirimkan ke nomor WA saya di link yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe channel saya jika teman-teman suka dengan channel ini, dan sampai ketemu lagi di pembahasan video selanjutnya.